Karena gue gak kenal, gue gak mau sih. Aduh gila, makasih banyak, ini gue eksklusif banget. Maksudnya makasih banyak. Private jetnya yang kapanpun Noah mau berangkat, kapanpun Noah mau pulang, contoh. Hai Brizer, di vlog gua kali ini gua kedatangan temen gua yang udah lama banget nggak ketemu. Kalau gua nggak nge-vlog kali ini, gua yakin gua nggak bakal ketemu. Kali ketemu tuh udah 8 tahun yang lalu kayaknya. Dan dia adalah orang yang paling dicari sama semua orang-orang TV, semua IO, karena artisnya super duper full, sibuk dan lain-lain semua. Dia adalah manajer dari artis yang band paling terkenal nih di seluruh Indonesia, yaitu dengan Bapak Benyo. Mas Benyo, makasih banyak buat waktunya. Sama-sama. Jadi gue mau sharing sedikit nih. Jadi sebenarnya gue dari awal bikin konten Ngobris ini, Mas Benyo ini adalah masuk dalam list gue paling pertama buat gue undang di Ngobris. Karena artisnya itu kan Noah, seperti yang netizen tahu, itu kan banyak orang pengen tahu gitu loh. Gimana cara ngundang Noah, terus di belakang layar ada Noah terus seperti apa. Sampai gue bilang ya deh sama lu kan, tolong di list pertama Mas Benyo nih buat di tamu kita. Cuman nggak bisa-bisa jadwalnya. Baru kali ini setelah 7 bulan apa 8 bulan gue bikin konten Ngobris ini, dia baru bohong. Bener 8 bulan deh, gue bener kan dikit 8 bulan kan bikin Ngobris kan? Yang orang bilang Lain Entertainment kan? Akhirnya dia bisa datang juga. Ini kayaknya gue terharu karena dia bisa datang ke vlog gue. Sekali lagi makasih banyak loh Mas Benyo. Sama-sama. Mas Benyo, boleh nggak ceritain sedikit udah berapa lama sih di permanajemen artis? Pertama kali nyoba itu jadi manajer artis itu, manajer band ya. Itu tahun 94 atau 95. Buset, 94, 95 itu aku masih SD. Ya 94, 95 sambil kuliah dulu. Terus ya awalnya itu kalau menurut gua, mungkin gua tuh suka musik ya, suka musik. Mimpinya pengen jadi anak band. Mimpi jadi anak band, tapi gua bisa mainin alat musik. Jadi gue belajar main gitar gue nggak bisa, main piano gue nggak bisa, main drum gue nggak bisa. Cuman gue suka musik. Jadi gue pikir gimana caranya gue untuk jadi ada di industri itu. Nah kebetulan waktu itu adik gue pemain drum. Dia bikin band indie dulu. Tahun 94, 95 itu dia bikin band indie. Ya kalau indie itu pasti lah genre-nya kayak hardcore gitu, terus metal kayak gitu. Dan kebetulan gue suka sama musiknya, gue suka sama band yang dibawain sama adik gue itu. Jadi karena gue sering nemenin dia latihan, terus adik gue bilang, lu daripada nggak ngapa-ngapain, mendingan lu jadi manajer gue aja. Sudah jadi manajer band. Wah boleh juga, tapi gue nggak tahu gimana caranya ya jadi manajer band kan. Zaman dulu ngebandnya susah gitu kan, apalagi jadi seorang manajer gitu. Dulu zaman dulu nggak ada YouTube, belum ada sosial media gitu kan. Nggak ada Spotify, nggak ada YouTube, nggak serak sekarang lah. Lagi di band indie, semuanya mesti ada label, iya kan? Iya. Boro-boro mikir bikin video klip buat manggung, buat bikin materi promosi aja setengah mati dulu. Nggak serak sekarang lah. Jadi gue pikir aku jadi manajer, coba aja deh. Jadi gue di saat band itu mulai happening, mulai tuh banyak permintaan event. Jadi gue cobalah untuk di lobby, untuk negosiasi dan segala macam. Padahal waktu itu juga kalau ada 10 event mungkin cuma 3 kali yang dibayar ya. Yang 7-nya cuma setting saja gitu. Promo lah ya. Iya gitu. Jadi bisa dibilang, tapi karena gue ngerasa gue punya passion ya, gue punya passion untuk menjadi seorang artis manajemen. Jadi yang ada salahnya gue coba. Artis manajemen itu kan menurut gue ya, itu kan nggak di sekolah ya. Setuju, iya. Nggak ada bukunya juga. Pengalaman. Ya ada sih, ada bukunya. Mungkin kan menurut gue bukunya itu nggak bisa menjadi sebuah patokan kita untuk bisa memanage artisnya secara langsung. Iya. Jadi gue tuh dulu menjalannya benar-benar learning by doing. Misalnya
ya lo nyebut comberan lu berarti ilmunya. Iya. Jadi gue membuat suatu kesalahan untuk mendapatkan ilmunya. Betul, buat kesalahan untuk belajar. Iya. Iya. Mau masalah di bandnya kayak gitu kan, masalah di IO-nya ditipu sama panitia gitu kan. Pernah ditipu panitia? Sering banget bos. Tapi sekarang artisnya udah gak pernah ditipu dong. Ya terus. Masih lah kadang-kadang ada. Oh masih ya. Masih ada aja yang gila gitu kan. Cuman kalau dulu tuh ya tiba-tiba lo manggung nanti dibayar gini manggung, selesai manggung, pas manggung semua panitia hilang. Bubar. Menurut gue tuh semua belajar dari pengalaman. Setuju. Jadi kalau menurut gue sekarang pun gue masih belajar. Sekarang artisnya siapa aja Mas Benyo? Bandnya siapa aja? Mas Benyo ini bandnya itu, bandnya siapa ya? selain Noah, Mas Benyo orang tahu jadi dengan Noah karena gue cek di Instagramnya bentar-bentar lagi off air sama Ariel Noah, lagi di sini, lagi event di sini gitu kan. Selain Noah sekarang pegang siapa aja? Band yang sudah pernah ditangani sih, yang hampir semua band yang dimusikan. Tapi masih jadi manajer Noah. Oke. Gue pernah ngurusin Niji, gue ngurusin Leto. Dulu gue juga pernah ngurusin Viera. Ada juga The Massive, Desha, gitu, dan beberapa artis yang musik yang lain. Oke. Termasuk Nah sekarang kita bicara Noah. Noah ini kayaknya yang paling ditanya sama netizen di vlog gue sebelumnya. Vlog gue sebelumnya kan gue sempat collab dengan Mila. Mila adalah talent koordinator dari Trans 7. Sempat bilang pokoknya Noah itu termasuk artis yang susah banget diundang. Tapi bukan Mila aja yang ngomong, banyak banget juga. Gue kan kebetulan kan gue di pengurus di Imarindo. Imarindo adalah Ikatan Manajer Artis Indonesia, dimana mereka, bro ada nomor kontaknya Noah nggak? Mana terus gimana sih rulesnya hubungi Noah gitu kan? Gue pikir ya udah nanti suatu saat kayak gue harus bikin vlog sama Bapak Benyo ini buat bertanya langsung supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan para netizen itu. Dan kebetulan juga pas kebetulan katanya manajer Noah ini nggak pernah muncul di vlog manapun juga kan? Jadi gue eksklusif banget, bener nggak Mas Benyo? ya kenal lo aja sih. Kalau karena gue kenal gue nggak mau sih. Aduh gila, makasih banyak, ini gue eksklusif banget. Maksudnya makasih banyak. Ini jangan lupa dong subscribe dong, kalau gitu subscribe. Karena eksklusif banget kok Mas Benyo pertama kali muncul di channel Bris Entertainment. Iya, kalau nggak gara-gara lo sih gue. Sekali lagi thank you so much loh. Nah sekarang kita balik ke pertanyaan tadi gue itu loh. Emang bener susah itu Mas mengundang Noah itu? Susah sih enggak ya kalau bener. Ya mungkin kalau misalnya susah dihubungin dan segala macam ya mungkin aja. Jadi ya karena bisa dibilang juga kan karena gue juga bekerja di bidang yang lain, jadi musikan. Tapi banyak juga misalnya pas lagi gue ada meeting, misalnya pas lagi gue juga lagi ada urusan yang lain, hingga gue nggak bisa menjawab saat itu atau gue tidak memasang telepon. Ya kalau boleh cerita sih kalau Noah itu sebenarnya mereka tuh tipikal yang ingin apa namanya di saat mereka tampil itu menjadi suatu hal yang memang berbeda. Oke. Suatu hal yang ditunggu, yang memang memang orang tuh karena nggak terlalu sering melihat karena akhirnya mereka kangen ya. Kan. Tapi di luar itu juga mereka juga menjaga kualitas penampilannya. Ya artis lain juga merasa begitu juga sih. Cuman kalau Noah mungkin seperti Noah itu misalnya mereka tuh nggak mau tampil di satu kota di Indonesia ini dalam waktu yang berdekatan. Ya hari ini gue ngomong di Palembang. Iya. Bulan Juli misalnya. Terus gue akan main lagi di Palembang bulan Desember misalnya. Itu jauh bedanya tuh dari Juli ke Desember. Biasanya mereka nggak mau. Jadi misalnya jadi bilang tuh setahun tuh maksimal 2 kali tampil di tempat yang sama. Itu pun juga di rentang bulan yang berjauhan. Dan juga dengan konsep yang berbeda. Konsep yang berbeda itu baik treatment maupun aransemen lagu, songlit dan semua harus totally berbeda. Nah jadi makanya kalau misalnya kita bisa lihat manggung di satu titik di Indonesia itu pasti jaraknya jauh-jauh. Gitu. Dan itu juga berlaku untuk penampilan mereka di TV. Di TV itu kalau misalnya tampil di TV juga kalau berdekatan waktunya itu memang harus juga
secara konsep harus totally juga beda. Lagu juga harus beda. Berarti kemarin bener dong yang kata dibilang sama Mila, kalau misalnya Noah itu harus konsepnya harus jelas dulu kalau undang, bener kan? Ya. Jadi budget bukan nomor satu ya mas? Ya. Yang penting konsep ya. Karena konsep itu bukan masalah kita mau sok-sokan berbeda konsep, cuma maksudnya itu kita tuh pengen orang tuh melihat Noah tuh tampil menjadi sesuatu yang tidak membosankan. Ya, yang itu lagi. Jadi pengennya memang pengen untuk bisa dinikmati karena memang lo nggak pernah lihat sering. Lo melihat itu menjadi sesuatu yang berbeda. Memang kalau dilihat dari dari income ya misalnya, dengan kondisi seperti itu otomatis kan jumlah Sedikit. event itu tidak akan bisa banyak. Betul. Tapi itu menurut gua mungkin ada suatu pengorbanan yang bagus Buat investasi jangka panjang. ya, karena hal itu gua rasa dijalankan untuk ya memikirkan secara jangka panjang. Betul. Gitu. Enggak yang ini gue suka semua. Iya. Jadi memang dipikirnya sampai seperti itu. Dan menurut gue bagus aja sih gitu loh. Lo untuk bisa menampilkan sesuatu yang eksklusif, berbeda, yang menjadi suatu hal yang tidak pasaran. Menurut gue suatu hal yang bagus. Memang nggak akan jadi sempurna, maksudnya nggak akan jadi sesuatu yang ideal, karena pasti ada sektor lain yang nggak akan ideal akhirnya. Betul. Secara angka pasti akan ideal. Iya. Jadi kalau menurut gua kalau misalnya dibilang padat ya, jadi bukan masalah susahnya karena Noah minta apa yang aneh-aneh itu berasa enggak ya? Karena memang dari personal Nawanya sendiri dia nggak mau seminggu itu nggak mau full jadwal juga kan, dibatasin kan? Ya kalau jadwal sih sebenarnya open aja sih. Cuman balik lagi persiapannya juga kan nggak sedikit. Persiapan itu kan kalau misalnya kayak kita merubah sebuah konsep harus ada lampunya, harus di lighting designernya, kita ngomongin soal efek, kita juga ngomongin soal dekorasi panggung, belum ngomongin song list, persiapan seperti itu tuh juga Manajer, kalau nggak salah Noah ada manajer panggungnya juga ada ya mas ya, khusus Noah. karena tim manajemen itu ada di mana di semua band juga pasti ada gitu. Gue rasa nggak ada bedanya sama band yang lain. Jadi maksudnya ada stage manager, ada apa namanya kreatifnya, terus ada juga lighting designer, gitu kan, efek, itu semua ada sih. Tapi gue rasa mau juga nggak minta aneh-aneh. Kalau misalnya di luar konsep ya, kalau menurut gue sih sebenarnya masih wajar. Ridersnya mas kalau mengundang Noah ini banyak yang nanya, bingung kan berapa orang sih harus berangkat Noah, terus harus pesawatnya harus apa, hotelnya harus gimana, ridersnya? Enggak sih, kalau menurut gua ya kalau bawah standar itu ada ya. Tapi menurut gua masih dalam tahap yang sangat wajar sih. Gua juga nggak minta ya misalnya mobilnya harus apa gitu. Apa tahun 2021 gitu tahun depan. Atau harus versi gitu, gitu loh. Soalnya kadang-kadang naik Innova ya kita happy kok. Oh iya, aku pernah lihat di vlognya Noah official itu yang Ariel dijemputnya pakai Innova. Iya. Oh, Innova mau ya Noah ya? Mau aja tuh. Aku pikir harus Alphard atau Mercy loh kalau jemput Ariel itu. Itu kalau misalnya kayak hotel juga ya, hotel ya ada standarnya. Jadi ya, misalnya bintang 5, Iya. tapi juga gua nggak minta yang harus suite room misalnya. Yang penting hotel terbaik di kota tersebut atau bintang 5 ya. Dan karena gini sih kalau Noah tuh yang penting karena semuanya juga ini gue nggak tahu dia bisa masuk apa enggak ya. Cuman gue ngomong aja dari sekarang. Iya. Jadi kalau kita bicara mobil ya selama layak, itu kan nyaman, nggak harus branded mobil apa.
apa gitu. Dan tentunya kalau kedua kalau selama memang itu nyaman, bersih, dan tentunya harus Smoking room ya, itu agak susah tuh kalau fasilitas termewah yang pernah didapat sama Noah. Misalnya kadang-kadang gini, kadang-kadang kan dirimu emang nggak minta yang aneh-aneh, tapi kadang ada klien kalau daerah tahu sendiri kan, tiba-tiba disediain piring yang berlapis emas, atau tiba-tiba dibawa ke restoran yang pokoknya yang super mewah, pokoknya karena ada Noah Ariel datang dan manajemennya. Pernah nggak Mas? Ya, buat saya pernah ya. Apa itu? Fasilitas termewah yang menurut Mas Bunju gila nih, menurut gua ini gua nggak minta loh, ini padahal yang gue inget sih, gue pernah disiapin private jet aja. serius private jet? Di kota apa itu? Ada di kota di Indonesia itu. Oh, oke. Acara apa Mas? Acara daerah, di daerah itu. Di Jakarta pokoknya. Ya, pesta rakyat kayak gitu-gitu lah gitu. Jadi ada private jet. Jadi lu minta nggak padahal? Gue sih nggak minta, gitu. Tapi mereka siapin. Oke. Gitu loh. Jadi dan private jetnya yang kapanpun Noah mau berangkat, kapanpun Noah mau pulang, so stay. Wow. tapi gue rasa sih mungkin nggak Noah doang ya gitu. Gue rasa ada ya. Ada slide ya. Tapi menurut gue itu salah satunya yang menurut gue sih oke juga sih. Iya, maksud kita nggak minta, cuma disediakan karena ada beberapa, kalau aku lihat beberapa artis ya, itu emang dia minta karena dia tahu misalnya, contoh kayak dari sini ke Bandung, karena di Bandung kan kalau lewat darat kan macet, jadi minta private jet dari Jakarta ke Bandung. Itu memang ada di riders. Kalau itu sih kalau menurut gue balik ke agensinya ya. Iya. Agensinya maksudnya ada juga yang beberapa misalnya ada juga di siapin helikopter pernah. Jadi kita, tapi karena kita disiapin itu karena memang si penyanderanya memang helikopter. Oh, oke, ya. Dan juga waktu itu kita harus ngoper aktiviti lain. Oke. Yang kalau jalan darat kayaknya nggak. Akhirnya pakai itu. Atau misalnya kayak disiapin forader lah gitu. Oh iya, forader mah biasa lah ya. Walaupun gue sebenarnya nggak terlalu suka juga sih. Oh emang nggak ada di riders minta forader? Ya kalau pas lagi ke venue. Oh iya. Kadang-kadang kita ke venue itu kan banyak fans yang telat lah, iya, iya. Kayak gitu sih. Cuma kadang-kadang kalau yang nggak perlu banget, perlu sih perlu disiapin. Oh. Masih standar lah ya berarti. Standar banget. Gue masih standar banget sih harusnya. Iya, tapi untuk kelas Noah, gue pikir tadi sebelum gue ngobrol sama Mas Benyo pasti harus disediain yang mobilan tadi, mobil itu yang Mercy atau apa 2000 tahun keluaran 2021 kalau udah keluar, atau pesawatnya harus mungkin yang sendiri yang tadi private jet atau apa, ternyata enggak ya itu ya. Oke. Nah sekarang kita bicara tentang band Noah ini sendiri kan yang kita tahu gitu kan beberapa kali personelnya hijrah gitu kan, kayak yang Reza terus pusing nggak sih Mas ketika dia bilang ke dirimu dong Mas gue mau hijrah gitu? Ya kalau kayak Reza, Buki itu sih ngomong. Oke. Sebelum ngomong bahwa dia ngomong untuk menjalankan ibadah. Iya. Dan di saat gue dengar ya memang ya sejujurnya ya pasti pusing. Betul. Pusingnya itu juga rasa juga dirasakan oleh member Noah yang lain juga. Iya. Cuman maksud gue kalau gue waktu itu gue ngerasanya ya gue pusing tapi gue juga happy juga. Kenapa happy? Ya karena menurut gue apa yang mereka jalankan juga sebenarnya baik, iya. Bagus dong. Gue agama. Gue nggak bisa gue bilang bahwa lo hijrah dan gue nggak suka, nggak bisa. Iya. Karena one day gue pun berharap gue bisa kayak gitu. Oke, iya. Gitu kan. Jadi di satu sisi gue ngerasa ya terus terang aja mungkin gue ngerasa berat, tapi gue juga ngerasa bahwa gue juga happy ngeliat gitu. Dan gue harus respect keputusan itu karena menurut gue enggak itu bisa terjadi sama siapapun. Betul, setuju. Yang namanya hidayah sih sama siapapun menurut gue bisa. Iya. Dan itu bagus. Dan di satu sisi gue pun harus support. Cuma memang kadang-kadang karena mungkin ini kayak gue sama Reza atau sama Uki ya sama member Noah juga yang lain, gue tuh ngerasa punya hubungan yang sangat baik. Sangat baik itu dalam hal
persahabatan. Jadi apa namanya, nggak hanya kita tuh berhubungan karena kita bisnis atau kerjaan. Di luar itu gue berhubungan baik nih, kalau kayak misalnya di event, di jalan, di luar show itu kita kadang ngobrol, bercanda, main. Jadi udah kayak teman. Iya, sahabat. Sangat ya udah sahabat ya menurut gue. Jadi kalau menurut gue di saat gue nggak bareng sama mereka tuh, jadi seakan-akan kayak gue nggak mempunyai teman bicara, nggak punya teman untuk bercanda. Walaupun member Noh yang lain juga sama aja gitu kan. Itu maksudnya jadi berkurang aja. Iya. Ya tadinya rame di backstage, tiba-tiba jadi orang. Tapi gue rasa member yang lain juga memahami itu sih. Dan support itu juga. Total udah berapa tahun sih Mas Bunyi pegang Noah? Officially sebenarnya di saat Noah itu dari Peter Pan pindah ke Noah itu tahun 2012. Pas Peter Pan berarti belum pegang. Kalau Peter Pan waktu itu gue ada di label, gue di Musika. Oh tapi masih di labelnya ya, Peter Pan kan? Waktu Peter Pan itu gue masih menghandle Niji, gue masih menghandle Leto, Merah, Masih Asia. Kalau sekarang lebih spesial, lebih sering Noah ya? Di dalam job desk gue sebenarnya nggak hanya Noah. Jadi gue harus fokus ke semua artis. Karena di posisi gue yang sekarang, jadi gue juga punya tanggung jawab untuk ke artis-artis yang lain juga. Secara strategis gue mesti investasi. Tidak hanya di Noah. Sama mungkin Mas Kindi kali ya yang sering sama Noah juga ya? Iya. Kindi emang spesialin Noah? Kindi di Noah, Kindi juga di tim gue. Dia juga di posisi sebagai manajer Noah. Mas Bunyo, pernah gini, maksudnya dalam pernah ngadepin fans yang paling militan menurut Mas Bunyo selama ikut sama Noah? Kayak gimana? Boleh ceritain nggak? Kalau menurut gue sih kadang-kadang tuh gue juga bingung ya sama fans-fansnya Noah. Kadang-kadang tuh ada informasi-informasi yang kan kita share kemanapun, misalnya kita share kemana gitu, itu tuh bocor aja gitu, dan ada aja orang yang nongol gitu. Iya. Gitu kan. Udah itu juga kadang-kadang misalnya kayak adalah beberapa kali kayak misalnya salah satu gue pernah event di Makassar. Event di Makassar itu kita udah bilang ke pihak hotelnya bahwa kalau bisa kamarnya Noah jangan di info posisi di mana. Terus pas kita datang ke sana itu satu lantai full. Full semua sama orang-orang yang gua rasa adalah fans Noah. Jadi ya mereka nongkrong di depan itu main gitar, ngapain? Ya nungguin Noah datang. Noahnya keluar gitu, Noahnya tuh. Jadi ya macam-macam, ada yang ketok-ketok pintunya gitu kan, ada yang gedor-gedor gitu, ada yang nunggu di depan gitu loh. Jadi kita kadang-kadang mesti taruh security di situ untuk bisa apa namanya jagain personil itu biar kan mereka mau istirahat kan. Iya. Jadi ya kadang-kadang jadi kayak camping bareng gitu mereka di koridornya gitu. Iya gitu loh. Jadi ya sampai segitunya sih. Tapi kalau keluar kota, ya kurang lebih kayak gitu sih kalau. Kalau yang lain sih ya normal-normal lah, yang namanya nongkrong di hotel, di lobby gitu kan. Tapi kalau menurut gue juga, itu mereka juga welcome. Misalnya kayak kalau Ariel tuh masih mau untuk kadang-kadang kalau misalnya kadang-kadang di airport atau di lobby hotel gitu, kadang-kadang tuh karena kerumunannya udah banyak gitu, kadang-kadang kan gue minta untuk bisa langsung segera dievakuasi. Terus kadang-kadang misalnya kayak Ariel itu masih mau melayani tanda tangan gitu, yang dulu kadang-kadang akhirnya jadi susah sendiri itu gue keluar dari situ. Gitu. Tapi ya itu menurut gue dia masih respect kok gitu loh untuk bisa ngelayani. Mungkin nggak semua fans yang bisa dilayani ya, cuma maksud gue
tapi dia masih willing untuk bisa apa namanya untuk bisa ikutin maunya dari fans. Cuman kadang-kadang ada aja fans yang sebenarnya kalau misalnya lu datang ke dia gitu atau ke member Noah yang lain ngomong baik-baik, foto dong, itu oke. Cuman kadang-kadang ada aja yang tiba-tiba datang langsung rangkul gitu minta foto gitu. Iya. Itu jambak pernah nggak? ya itu mah nggak usah diomongin lagi. Mak-mak tuh biasanya kayaknya. Iya. Paling parah diapain? Ariel atau Noah? Kayak cuma biasa lah ya. Kalau yang namanya dicubitin di pokoknya sampai susah deh lo keluar dari situ sih udah. Komplain nggak sih artisnya? Kayak kan Mas Bunyu sebagai manajer dikomplainin nggak sih sama si Ariel sama David atau gue, Mas Bunyu nih gimana jagain gue dong, dia begini nih gitu. Ya kadang-kadang yang sudah tidak terkontrol itu biasanya yang mereka komplain. Tapi kadang-kadang juga itu hal itu terjadi juga karena mereka juga mau stay di situ juga masalahnya gitu kan. Kita misalnya kadang-kadang kayak gue kalau Saracen juga agak bingung. Tapi kalau yang dulu itu kalau misalnya kayak di daerah, misalnya gue kayak ke Medan atau ke mana gitu, ke luar kota, itu bandara itu udah kayak tempat untuk jumpa fans. Gue pernah susah banget dan turun dari pesawat untuk keluar dari airport ke mobil itu gue nggak bisa karena itu nggak tahu info dari mana ya. Jadi pas lagi yang bocor, pas jadi landing kita masuk ke bandara, di bandara itu udah semua orang gitu loh. Jadi mereka udah nggak nunggu di hotel, mereka nunggu di airport. Nah itu yang kadang-kadang juga kita juga harus mikirin evakuasinya. Security berapa orang Mas biasanya yang diminta buat kalau setiap keluar kota? Gue nggak tahu spesifiknya. Dan biasanya juga gue nggak minta security itu juga over para fans. Kadang-kadang ada yang terasa kusut itu juga kita nggak suka sih. Maksudnya diamankan ya, tapi jangan sampai juga jadi kasar. Kecuali memang sudah tidak bisa terkendali ya. Sekarang kita bicara tentang karirnya dari Noah itu sendiri. Aku kemarin sempat lihat kan bulan lalu tuh baru ada video klip baru kan lagunya dari Chrisye kan, Kalau Cinta Menggoda dari Noah. Kalau Cinta Menggoda itu lagunya Memburu Sukamendra yang dipopulerkan oleh album Chrisye. Nah kalau kita lihat kayaknya Noah ini sering banget ya cover nge-recycle lagu-lagunya Chrisye itu kenapa Mas? Sebenarnya nggak Chrisye doang sih. Sebenarnya ada beberapa lagu misalnya kayak lagunya Dewan Pals, ada juga lagunya Almarhum Nikah Relax, ada beberapa lagu juga yang jadi sebenarnya kalau kenapanya ada beberapa lagu yang memang anak-anak lo suka. Tapi ada juga yang beberapa lagu yang secara strategi memang diminta oleh internal juga untuk bisa dibawakan. Dan jadi kalau misalnya kita bisa ngomongin bisa dibawakan itu tentunya lagunya juga memang Noah mau bikinin aransemennya. Ada beberapa lagu juga yang ditawarkan dengan mereka ada. Jadi harus juga mereka bisa ngayal tentang musiknya itu mau dibikin gimana, aransemennya mesti gimana, karena mereka tuh juga perfeksionis dari sisi ya kalau konsep udah jelas lah ya, karena mereka tuh memang detail dan perfect lah di sini. Nah di rekaman juga lebih begitu, sama aja itu maksudnya cara berpikirnya, karena bisa dibilang proses untuk pembuatan lagu mau aransemen kayak lagu lama atau bikin lagu sendiri itu prosesnya lama banget. Tapi lama banget itu juga karena mereka menjaga kualitas, mereka juga mikirin mengenai aransemennya yang bagus. Jadi mereka nggak mau keluar asal maksimal. Jadi makanya proses album yang terakhir Noah prosesnya dari bandingan yang keluar tahun 2013 itu 5 tahun lebih jaraknya. Dan proses albumnya aja itu pembuatan album itu kurasa hampir 2 tahun kayaknya. Itu bisa ada satu album. Jadi prosesnya emang istilahnya memang detail sih.
yang mikirin konsep video klipnya. Aku udah lihat video klipnya yang Kalau Cinta Menggoda virtual dari rumah ke rumah itu siapa yang idein kayak gitu? Kepikiran aja gitu loh bikin video klip dari rumah satu dijadiin satu, itu siapa yang idein? Izinkanlah aku mencintaimu. Kalau itu sih sebenarnya yang punya ide adalah filmmakernya. Oke. Filmmakernya itu namanya Putri. Oke. Putri Guava. Jadi dan sebenarnya juga si video klip itu tadinya bukan sebenarnya konsep video klip itu bukan untuk lagu Kalau Cinta Menggoda. Oh gitu. Sebenarnya itu adalah konsep lagu untuk single Mencari Cinta. Dari Noah juga. Dari Noah. Okay. Karena waktu itu somehow secara plan itu kita berubah, sehingga akhirnya konsep itu dipakai di Kalau Cinta Menggoda. Oke. Kalau Cinta Menggoda itu memang juga karena Noah atau Ariel juga kan nggak mau yang menjaga social distancing, nggak mau manggung, nggak mau syuting di luar dan jadi hingga akhirnya punya si konsep itu. Nah, tadi juga agak ragu sih si konsep itu di saat dilihat di story lainnya, ini apa mungkin ya kita bikin kayak gini? Cuman dia meyakinkan bahwa ini pasti bisa. Iya, aku udah nonton itu bagus banget. Nanti tampilin cuplikannya boleh ya. Dan itu juga sebenarnya itu dilakukan di rumah masing-masing, benar-benar totally di rumah masing-masing. Jadi dia apa namanya? Dia ngedirect dari situ. Jadi semua shoot sendiri-sendiri di direct melalui virtual. Masing-masing kirim filenya gitu. Kirim filenya. Sampai kayak David aja gitu kan, yang gue denger waktu itu pas lagi syuting itu karena cahayanya nggak bagus, akhirnya dia pakai TV yang dinyalain gitu kan. Jadi ada ambience cahayanya. Oh iya. Karena saking minimnya gitu kan. Iya. Jadi tapi akhirnya maksimal sih. Iya, aku udah nonton itu bagus banget. Udah ditonton 14 juta orang dalam satu bulan ya, baru sebulan kan. Nah terus juga aku juga sempat lihat juga kan ada Ariel cover sama BCL. Engkau bukanlah segalaku. Ya menghapus jejakmu ya. Ya. Itu kan BCL sama Ariel beda label. Mas tahu aku BCL tuh Aquarius, Ariel Musika itu boleh emangnya gitu. Iya kalau sekarang ya kalau dulu mungkin agak susah ya. Kalau dulu ya. Cuma kalau sekarang gue rasa sih label-label udah mulai berubah. Sudah ya. Pola pikirnya. Iya. Biasanya kita kalau nggak collab, kita nggak bisa bikin sesuatu. Setuju. Atau kita kalau kita nggak collab akan lebih susah sebenarnya dibandingkan kita kolaborasi. Betul. Jadi sekarang tuh udah para label tuh udah mulai terbuka sebenarnya untuk bisa berkolaborasi dengan siapapun. Jadi oke aja sih. Jadi nggak masalah beda label juga ya. Nah mungkin ini juga penasaran, ini juga banyak pertanyaan juga sih sebenarnya dari pas kemarin aku komen bakal akan ngobrol dengan Mas Bunyo dari manajemen Noah. Ada yang tanya juga gini, kalau misalnya datengin Noah, maksudnya harus paket apa boleh Ariel sendiri? Karena dia pernah lihat juga jadi juri Rising Star, Ariel kan gitu. Itu gimana sih Mas sistem manajemennya? Di Noah itu nggak ada yang nggak suka bercanda, semua kalau di backstage itu isinya lawakan semua. Aku lihat di vlognya Boy William di Nebeng Boy, Ariel sempat bilang kita nggak pernah tahu harga dibayar berapa. Suruh tanya manajer gue. Emang mereka nggak pernah tahu harga dibayar berapa, Mas? Sekali manggung berapa? Waduh, gue tuh sejujurnya nggak tahu sekali manggung gue dapat berapa. Bohong. Kayaknya benar-benar mesti nanya manajer deh, karena gue juga nggak tahu. Tapi bener katanya Noah band termahal Indonesia.